Disebutkan oleh Kakak Willy, dari mulai Tan Malaka, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, bahkan kalau di majalah Tempo itu menyebutkan 4 tokoh awal Republik. 4 itu, 1 Soekarno dari Pulau Jawa, dan 3 dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Sumatera Barat. Siapa mereka? Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, itu disebut sebagai 4 tokoh besar. Dan kita menyaksikan mereka, apalagi generasi sebelumnya, mereka sanggup berdebat, mereka sanggup bertukar gagasan, punya pandangan yang berbeda. Dan mereka menjaga persahabatan. Ada satu hal yang menarik dari mereka semua. Kenapa mereka sanggup untuk tetap bersahabat walaupun beda pikiran, beda ideologi? Karena mereka memiliki kecintaan pada Republik ini secara tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Kecintaan itu membuat mereka bersatu walaupun pikirannya beda-beda. Ini baru kita sebut yang laki-laki, jangan dilewatkan. Justru ini pejuang perempuan dari ranah Minang ini dahsyat. Di Jakarta ada 2 jalan amat besar melintang utara selatan. Namanya satu Jenderal Sudirman, yang satu namanya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kita sebut kawasan Kuningan, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Dan Rasuna Said ini adalah perempuan pertama yang kena spikdelik. Belanda sampai memberikan spikdelik, larangan berbicara pada satu perempuan ini. Karena kalau dia berbicara, dia akan menggerakkan orang untuk melawan Belanda. Tapi yang lebih dahsyat, yang sering terlewatkan, gurunya. Gurunya adalah Rahmah Al-Yunusyah. Rahmah Al-Yunusyah ini dahsyat tapi terlewatkan. Kita perhatikan muridnya, namanya Rasuna Said. Dan banyak orang di Jakarta mengira Rasuna Said itu laki-laki. Padahal Rasuna Said itu perempuan. Sekitar tahun 56-57 datang mufti dari Al-Azhar Mesir ke Indonesia. Lalu dibawa oleh Muhammad Natsir pada waktu itu ke Padang Panjang. Datang ke Diniah Putri, sebuah perguruan perempuan. Dan sampai di Diniah Putri itu, mufti dari Al-Azhar terheran-heran. Kenapa? Seluruh murid di tempat itu adalah perempuan. Seluruh murid di situ menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Belanda, bisa berbahasa Inggris, paham Quran, yang tidak pernah terbayangkan mereka sebelumnya. Al-Azhar berdiri 970. Sampai dengan saat itu tidak ada perempuan yang sekolah di universitas itu. Mufti ini tercengang melihat ada satu sekolah isinya perempuan semua dan setara dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Tahun berikutnya Rahmah Al-Yunusyah diundang ke Mesir dan dia membuka program perempuan pertama yang kemudian berdampak pada perubahan pendidikan di seluruh dunia Islam. Siapa yang memulai? Seorang perempuan dari ranah Minang, Rahmah Al-Yunusyah. Bayangkan sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan. Tapi di sini mereka mengirimkan pesan kepada semua bahwa perempuan memiliki hak yang sama dan perempuan justru tiang untuk kemajuan sebuah bangsa. Sudah saatnya Rahmah Al-Yunusyah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sudah saatnya. Muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Ibu sekalian, ini adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat menghargai demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Karena itu ketika sekarang kita semua berada di dalam sebuah arus besar gerakan perubahan,
Kami yang mendapatkan amanat dari Partai Nasdem lewat Bang Surya Paloh, kami memandang ini sebagai amanat yang besar, amanat yang perlu kita emban sama-sama. Dan amanat ini harus kita arahkan untuk membuat Indonesia lebih maju, Indonesia lebih adil. Siapa di antara para pendiri bangsa yang paling konseptual dan paling serius bicara tentang adil? Namanya Muhammad Hatta. Seorang pribadi yang lahir di Bukit Tinggi, mengenyam pendidikan di Belanda, dan saya bayangkan orang seperti beliau punya pilihan banyak sekali. Doktorandus di tahun 20-an bisa bekerja untuk Belanda dan amat kaya, amat makmur. Tapi dia memilih untuk menjadi bagian dari perjuangan. Dan dalam perjuangan itu dia menggagas sebuah masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur. Dan kalimat gagasan itu muncul di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sebagai kalimat penutup, bahwa itu semua yang ditulis adalah bertujuan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan perubahan yang sedang kita dorong sama-sama ini adalah gerakan untuk kita melengkapkan apa yang sudah dikerjakan. Alhamdulillah kita menyaksikan kemajuan demi kemajuan berjalan selama ini. Dan tahun ini, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Setiap fase memiliki perannya. Ke depan kita menginginkan agar persatuan Indonesia ini terjaga. Persatuan ini terjaga melalui apa? Melalui kesejahteraan yang setara, melalui keadilan yang hadir untuk semua. Kita menginginkan agar yang besar terus makin besar, tapi yang kecil jangan terus makin kecil. Yang kecil harus ikut makin besar. Tidak perlu mengecilkan yang besar, tapi kita harus membesarkan yang kecil. Dan kita tahu dari tempat ini penggerak perekonomian yang luar biasa. Ranah Minang menjadi tempat lahirnya begitu banyak entrepreneur penggerak perekonomian Indonesia. Mereka merantau ke banyak tempat. Karena itu kalau bilang orang Minang, ada orang Minang di Ranah Minang dan di Ranah Rantau. Mereka semua menjadi penggerak perekonomian. Umumnya berada di sektor yang tengah, kecil, mikro. Ke depan Indonesia harus memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi mereka yang kecil, sehingga mereka tumbuh berkembang, punya kesempatan yang setara. Kesejahteraan akan bisa muncul bila perekonomian makin membesar. Dan perekonomian makin membesar apabila pemerintah secara serius melihat regulasi-regulasi yang menghambat bagian kecil. Saya beri contoh di Jakarta, sederhana sekali. Regulasi, kita hanya mengizinkan bangunan tinggi di atas 8 lantai sampai 8 lantai dan ke atas bila tanahnya 5.000 meter. Artinya apa? Kita hanya mengizinkan pada raksasa untuk membangun bangunan tinggi. Di tempat lain, di Hong Kong, di Singapura, di Shanghai, tanah 1.500 pun boleh dibangun 8 lantai. Apa pesannya? Kita membuat regulasi menahan yang kecil, memberikan kesempatan pada yang besar. Regulasi itu dibuat dengan tujuan ideologis. Regulasi tidak bisa dibuat sekedar teknokratis, harus ada ideologi. Ideologinya apa? Ideologinya memberikan kesetaraan kepada semua. Dan kemudian regulasi itu ketika diubah, langsung yang kecil bisa naik otomatis. Begitu banyak regulasi yang ada di Republik ini disusun tanpa memikirkan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Padahal ideologi yang diajarkan oleh Bung Hatta ketika menyusun perekonomian kita adalah ideologi berkeadilan. Beliau mengajarkan bukan hanya pasar yang tumbuh berkembang, tapi pasar yang tumbuh dan berkeadilan. Semangat dalam bahasa masa itu namanya gotong royong.
Hari ini namanya kolaborasi, memberikan kesempatan yang setara, bentuknya kerja bersama. Bapak Ibu sekalian, restorasi ini adalah gerakan inisiasi Bang Surya Paloh. Istilah restorasi itu memberikan pesan kepada kita bahwa Republik ini didirikan dengan gagasan, didirikan dengan pemikiran, dan gagasan pemikiran itu harus menjadi rujukan bagi kita. Ketika dalam perjalanannya 78 tahun kemudian kita menyusun berbagai kebijakan, maka kita harus ingat bahwa kita berangkat dari titik awal sebuah perjalanan bangsa memiliki gagasan. Bila Bapak Ibu sekalian lihat naskah-naskah yang dihasilkan oleh para penggagas Republik ini, kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang bukan saja terdidik, tapi mereka dekat dengan perasaan rakyat, dekat dengan persoalan rakyat, dan menjiwai persoalan rakyat. Hari ini para pimpinan partai harus mengambil cara itu, bukan saja pikirannya maju, tapi pikirannya dekat dengan denyut nadi keseharian rakyat kebanyakan yang ada di Republik ini. Sehingga gagasan yang dimunculkan dari partai, gagasan yang dibawa oleh partai dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan maupun di tingkat perwakilan adalah gagasan yang mencerminkan itu suasana batin rakyat. Hari ini Indonesia hari ini punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Negeri lain punya banyak pekerjaan tapi kurang pekerja. Kita harus menambah pekerjaan itu. Dan ketika bicara nambah pekerjaan, maka yang paling cepat justru mendorong yang mikro dan kecil untuk tumbuh. Mereka adalah penyerap tenaga kerja paling cepat. Tapi kita seringkali mendorongnya yang besar, mendorongnya yang berada di hulu. Kita membutuhkan justru yang sebaliknya. Lalu kita merasakan kebutuhan-kebutuhan pokok yang harganya mahal, harganya tinggi. Ini harus berubah. Kita harus membuat negeri ini bukan menjadi negeri yang bergantung kepada pasokan dari luar, tapi negeri yang menjadikan kampung-kampung, desa-desa sebagai lumbung pangan nasional. Lumbung pangan kita, bukan kita mengambil dari luar. Dan ini semua hanya bisa dilakukan bila kita serius membuat desa kita, kampung-kampung kita sebagai unit perekonomian yang bekerja dengan baik, di mana para petani, pekebun dengan kita yang berada di perkotaan itu tersambungkan sebagai sebuah perekonomian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan Indonesia dan banyak negara Asia Timur, bahkan dengan Korea Selatan, merdeka kita cuma selisih 2 hari. Korea Selatan itu 15 Agustus, kita 17 Agustus di tahun yang sama. Tetapi hari ini kalau kita bandingkan, kita jauh. Bukan karena kita tidak mampu, karena kita belum serius mengurus hal-hal yang mendasar. Dengan semangat restorasi, gerakan perubahan ini harus mengurus hal-hal yang mendasar di Republik ini. Yang paling dasar, bila itu dibereskan, kita bisa take off. Dan ini membutuhkan keseriusan. Ini bukan soal teknokrasi saja, ini membutuhkan otot politik yang kuat. Tidak cukup dengan gagasan. Gagasan bertebaran di mana-mana, tapi gagasan tanpa otot politik yang kuat, dia tidak bisa memenangkan pertarungan untuk perubahan. Karena itu tanggung jawab yang diembankan hari ini kepada DPW Partai Nasdem, insya Allah di Sumatera Barat Nasdem akan memberikan dukungan, sumbangan, kursi untuk bisa mendorong perubahan di tingkat nasional. Bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai yang dominan. Tantangan yang diberikan tidak kecil. Di sisi lain, ketika berbicara sisi eksekutif, mari kita gaungkan pesan ini, bahwa yang sedang diusung sebagai gerakan perubahan restorasi Indonesia bukan tentang satu orang. Ini bukan tentang sekedar satu partai. Bahkan kalau kita lihat perjuangan yang dilewati oleh Bang Surya Paloh, ini bukan perjuangan yang sederhana.
karena tantangan yang dihadapi menjadi besar, karena pilihan-pilihan dilakukan sekarang. Tapi kita sadar bahwa ini adalah arus baru yang awalnya mungkin kecil, awalnya mungkin disepelekan, tapi jangan pernah sepelekan orang-orang yang beridealisme. Jangan sepelekan orang-orang yang berani menempuh perjalanan rute baru. Insya Allah ini akan mengantarkan kita semua pada sebuah gerakan perubahan yang dampaknya akan dirasakan oleh semua. Kami berkeyakinan dengan merujuk kepada gagasan para pendiri Republik, dengan melihat pada kondisi nyata denyut nadi rakyat kebanyakan, maka kita akan bisa menggulirkan gagasan ini. Kita akan insya Allah meraih kepercayaan dari masyarakat, dan dengan itu semua kita akan hadirkan Indonesia yang lebih maju, lebih adil untuk semuanya. Bapak sekalian yang kami hormati, izinkan dalam kesempatan ini kami mengakhiri dengan, kalau boleh, baca pantun. Tadi sudah pada baca pantun, saya boleh baca pantun ya? Boleh ya? Mudah-mudahan pantun yang saya baca ini benar bacanya. Siap. Ke Bukit Tinggi naik oto, singgah sabantah di Pariaman, basua lai awak di Siko, mandanga sumangai dari kawan-kawan. Wah, ini kalau berbalas susah saya jawabnya nanti. Sekawan kumbang pergi melayang, terbang seiring di tepi kali, senang datang di kota Padang, semoga diiringi ridho ilahi. Ini catatannya ketutup sudah. Hinggap di dahan burung gelatik, bersarang rendah burung tempua. Kader Nasdem siap memberikan yang terbaik, berkah Allah harapan kita semua. Memetik buah durian begitu payah, durinya jangan sampai disentuh. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Bapak Anies Baswedan yang tadi sudah menyampaikan sambutan yang luar biasa untuk kita semua. Sekali lagi. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi.